Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Vigo. Saya dari KP2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teori media yang berjudul Media Ganti Menuju Estetika Transisi. Teknologi baru, media atau hubungan baru, dan aliansi di seluruh media lama menghasilkan perubahan besar dalam pengalaman politik, sosial, dan estetika. Tetapi sistem media di zaman ini sendiri unik, baik dalam ketidakstabilannya maupun dalam transformasi yang kompleks dan berkelanjutan. Serial media in Transition akan mengeksplorasi periode perubahan media yang lebih lama serta era digital. Serial ini berharap untuk memelihara wacana pragmatis, informasi historis yang memetakan jalan tengah antara ekstrim euforia dan kepanikan yang mendefinisikan begitu banyak diskusi terkini tentang media yang sedang berkembang, sebuah wacana yang mengakui tempat ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lembaga budaya dalam menengahi dan sebagai membentuk perubahan teknologi. Meskipun akan terbuka untuk banyak teori dan metode, 3 prinsip akan menentukan rangkaiannya. Yang pertama, ini akan bersifat historis, didasarkan pada kesadaran akan masa lalu tentang kontinuitas dan ketidaksinambungan antara media kontemporer dan nenek moyang mereka. Yang kedua, ini akan menjadi komparatif, terbuka terutama untuk studi yang menyandingkan media lama dan media kontemporer, atau yang meneliti kontinuitas di berbagai media dan era sejarah, atau yang membandingkan sistem media dari masyarakat yang berbeda. Yang ketiga, dapat diakses. Curiga terhadap terminologi khusus, forum bagi humanis dan ilmuwan sosial yang ingin berbicara tidak hanya lintas disiplin akademis tetapi juga pembuat kebijakan, media dan praktisi perusahaan, dan sesama warga negara mereka. Terhadap apokalips, sebuah perubahan telah terjadi dalam pikiran manusia. Keyakinan ini sudah tidak jauh dari universal, bahwa zaman mengandung perubahan, dan itu akan dikenal oleh anak cucu sebagai era salah satu revolusi terbesar dalam pikiran manusia dan dalam seluruh konstitusi masyarakat manusia. Yang pertama dari keanehan terkemuka zaman sekarang adalah bahwa itu adalah usia transisi. Visi utopis dan distopia serupa adalah fitur penting dari momen-momen awal transisi budaya dan teknologi, yaitu munculnya mesin cetak, perkembangan fotografi diam, media massa abad ke-19, telegraf, telepon, film, dan siaran televisi. Dalam contoh media ini dan lainnya dalam transisi, hubungan aktual antara teknologi yang muncul dan sistem gesturnya terbukti lebih kompleks, seringkali lebih menyenangkan, dan selalu kurang mendadak mengganggu daripada yang diimpikan dalam filosofi apokaliptik yang menandai kemunculannya. Di berbagai contoh, termasuk pengenalan kompas di abad pertengahan, telegraf, radio, televisi satelit, perangkat lunak, dan musik digital, Deborah L. Spar berpendapat bahwa perubahan teknologi mengikuti siklus inovasi dan eksperimen, komersialisasi dan difusi, anarki kreatif dan pelembagaan.
Selama setiap fase, wacana yang memproklamasikan perubahan radikal dapat menemukan titik-titik stres di mana bentuk kekayaan dan kekuasaan yang muncul nampaknya mengancam lembaga-lembaga yang sudah mapan. Di saat ketidakpastian konseptual dan transisi teknologi kita saat ini, ada kebutuhan mendesak akan perspektif pragmatif dan terinformasi secara historis yang memetakan jalan tengah yang masuk akal antara euforia dan kepanikan di sekitar media baru. Sebuah perspektif yang bertujuan untuk memahami tempat ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya, lembaga dalam menengahi dan sebagai membentuk perubahan teknologi. Media sadar diri. Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman kontemporer kami, fitur yang membedakan dari periode perubahan media adalah kesadaran diri yang akut. MC Luhan berpendapat bahwa media seringkali disingkirkan sebelum dipikirkan. Namun, pengenalan teknologi baru tampaknya selalu memancing perhatian, refleksi, dan pemeriksaan diri dalam budaya yang berusaha menyerapnya. Kadang-kadang kesadaran diri ini mengambil bentuk penilaian ulang atas bentuk media yang sudah mapan, yang elemen dasarnya sekarang dapat mencapai visibilitas baru, dapat menjadi sumber penelitian sejarah dan spekulasi teoritis yang diperbarui. Apa yang dirasa terancam dan genting menjadi lebih terlihat dan lebih dihargai. Di zaman kita, contoh paling menentukan dari progres ini adalah beasiswa multinasional yang mengabdikan diri pada sejarah kitab. Seperti yang tersirat dalam esai sugestif William Mitchell dalam volume ini, janji atau ancaman buku elektronik melahirkan kesadaran baru akan kualitas langka dan tahan lama dari buku cetak. Paling tidak adalah portabilitas dan stabilitasnya sepanjang waktu. Dibandingkan dengan umur pendek, berbagai sistem elektronik dan digital, termasuk sistem operasi komputer, buku cetak adalah platform yang sangat stabil dan aman. Imitasi, penemuan, remediasi. Jika media yang muncul seringkali bersifat eksperimental dan refleksif, mereka juga pasti dan terpusat meniru, berakar di masa lalu dalam praktik, format, dan asumsi mendalam dari pendahulunya. Buku cetak pertama Gutenberg Bible tahun 1455 berisi lambang menakjubkan dari hukum evolusi media yang tidak berubah ini. Karena dalam apa yang tampaknya saat ini kegagalan per ayat untuk mengeksploitasi ciri yang menentukan dari cetakan dibandingkan dengan teks juru tulis. Buku Tengara Gutenberg telah diilustrasikan dengan rumit dan susah payah oleh pengrajin tangan dalam gaya mapan dari manuskrip abad pertengahan yang diterangi kontinuitas yang mencolok dan menyimpang yang diciptakan demikian didramatisasi dalam sebuah pameran baru-baru ini perpustakaan Huntington yang menyandingkan salinan Gutenberg terbuka ke halaman yang kaya cahaya dengan manuskrip L.S. Mere yang indah dari Chaucer Canterbury Tales tahun 1400 juga diilustrasikan dengan indah oleh seorang juru tulis. Revolusi cetak, kekuatan untuk mereproduksi sejumlah besar teks identik laten tetapi tidak terlihat di sini, ditekan atau diabaikan oleh dorongan kontinuitas, kebutuhan untuk mengalami medium baru di bawah aspek cara-cara penghormatan dan seni yang mapan. Versi instruktif lain dari kekuatan
praktik tradisional untuk menyalurkan pemahaman kita dan penggunaan teknologi baru tersedia di Harold L. Platts The Electricity, sebuah catatan tentang munculnya industri utilitas listrik di Chicago pada pergantian abad ke-20. Peralihan kunci di sini bukanlah teknologi, melainkan kognitif atau psikologis. Karena menurut sejarah yang menarik ini, kampanye lobby politik dan pemasaran konsumen yang berkelanjutan diperlukan untuk membujuk pemilik rumah dan bisnis agar meninggalkan sistem pembangkit listrik dan pembeli individu energi mereka dari stasiun pusat atau pembangkit listrik. Contoh-contoh ini Gutenberg, kereta tanpa kuda, kota listrik, dan banyak lainnya yang belum kami sebutkan, menggambarkan bagaimana bentuk dan tradisi yang mewariskan, membatasi, dan dalam hibit, setidaknya di awal, pemahaman penuh tentang potensi intrinsik atau unik dari teknologi yang sedang berkembang. Tetapi prinsip kesinambungan ini tidak boleh dipahami hanya sebagai atau pada dasarnya merupakan penghalang bagi perkembangan media baru. Dalam rumusan berpengaruh J. David Bolter dan Richard Grusin, semua media terlibat dalam proses remediasi yang kompleks dan berkelanjutan, di mana taktik, gaya, dan konten media saingan didengar, ditampilkan, ditiru, diperluas, dikritik. Novel, misalnya, lahir sebagai campuran dari bentuk-bentuk lama yang secara eksplisit dipanggil dan ditiru romansa, dongeng pikaresku, bentuk-bentuk narasi religius tertentu seperti autobiografi Puritan, dan berbagai bentuk jurnalisme dan penulisan sejarah. Pada awalnya, ini menggabungkan elemen-elemen ini secara sembarangan dan kasar, kemudian dipelihara oleh audiens yang semakin banyak, yang membuat penulisan novel menguntungkan. Bentuk cerita sentral zaman ini mulai membedakan dirinya dengan jelas dari nenek moyangnya, menggabungkan elemen-elemen yang diwariskan secara lebih harmonis dan untuk mengeksploitasi kemungkinan-kemungkinan narasi yang ada tersedia secara unik di media cetak. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.